Halo, bertemu lagi dengan saya di Momen Trend Trading System. Yuk kita lanjut menyelesaikan seri membuat trading system. Untuk teman-teman yang baru join atau baru ketemu saya di video kali ini, silahkan teman-teman lihat playlist yang telah saya buat ya tentang membangun trading system. Ya, pada dasarnya saya berbagi fitur-fitur apa saja sih yang sebaiknya atau yang berguna untuk dibangun dari sebuah trading system ya. Kurang lebih ini ada 9 nih saya buat di sini ya. Ini sekarang di video kali ini kita sudah masuk ke fitur ke-8 ya. Nah, secara umum oke, bagian technical analysis sudah selesai. Jadi dari fitur 1 analisa trend sampai katakanlah breakout system ke-7 ya, itu kita melihat secara technical analysis ya. Nah, sekarang ke-8 saya coba masuk dari fundamental. Tetapi fundamentalnya ya tetap kita masukkan dari sudut pandang technical analysis ya. Gimana tuh nantinya ya. Oke, yuk kita lihat caranya bagaimana. Nah, yuk sekarang kita lihat ya gimana kita menggunakan data fundamental, memasukkan data fundamental ke dalam grafik kita. Ya, ini di bagian ini sementara khusus untuk teman-teman yang trading saham ya. Oke, untuk yang trading forex dan lain-lain itu belum ada spesial yang saya bangun, tapi ada rencana untuk membangun juga beberapa yang khusus untuk apa namanya ke sana ya. Tapi saat ini ya yang tersedia itu adalah fundamental untuk saham. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya. Saya sudah pernah dengar yang namanya PBV, price price to book value ya. Teman-teman pasti sudah pernah tahu price to book value ya. Price to book value ini pada dasarnya rumusnya kalau kita mau ini ya sama dengan harga close ya dibagi dengan book value. Nah, gitu kan. Oke. Idenya adalah ya ketika PBV di bawah 1, oke, kesannya emiten ini adalah under value. Nah, oke. Kalau PBV di atas 1, kesannya emiten ini over value. Ya, sederhananya sih begitu. Tapi tentu pendekatan ini nggak semudah ini juga sih, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita ngeliat-ngeliat yang emiten-emiten yang growingnya bagus, ya udah lama, strong gitu ya, PBV-nya udah jauh di atas 1. Masa kita harus nunggu PBV di bawah 1 kan gitu ya. Oke, nah kalau teman-teman pakai di trading view, teman-teman bisa klik ini nih, earning ya, terus klik sini ya, terus teman-teman ke statistik bisa. Nah, ini ada di sini price to book ratio, ini datanya gitu ya. Oke ya, nah data ini bisa kita gunakan untuk memberikan referensi kepada kita gitu kan, harga sekarang ini kayak apa kan gitu ya. Yuk gimana caranya, yuk gini saya kasih lihat. Ini saya hapus dulu ya, hapus. Nah sementara pakai Wika ya boleh, nggak apa-apa ya. Nih saya klik. Sorry. Ya, saya sudah mengkonversi gitu ya. Ya, mengkonversi data PBV ke dalam grafik nih. Ya, ini data PBV dari emiten Wika. Oke. Lalu yang saya lakukan adalah saya membangun band. Oke, lihat nih. Ya, saya klik di sini. Oke. Nah, saya membangun band ya dengan rata-rata dari PBV ini selama 1 tahun, oke, ada di angka 0,51. Oke, ya.
Nah, ini yang di atas dan di bawah ini adalah deviasinya dia. Ini deviasi pertama, kedua. Ya, ini juga pertama, kedua, tapi karena bawah. Idenya adalah PBV akan terus lari kembali ke arah rata-rata. Cerita gitu. Jadi kalau dia ada di bawah sini, maka ya kita anggap harganya sudah relatif murah dan ada potensi reversal ya untuk nantinya ke arah atas, ke arah rata-rata. Dan sebaliknya, kalau nanti udah nyampe di atas ya, dia berpotensi untuk reversal ke arah bawah. Ya, jadi kita harus segera sell. Bisa juga gitu. Nah, sekarang dengan melihat ini ya, kan kita bisa punya referensi gitu ya. Nah, biar bisa kelihatan gini, saya replay ya. Replay sini misalnya, oke, saya replay dengan kecepatan 10 nih, dia ngebut nih. Tuh, ya lihat, ya standar deviasi garis-garis ini PBV band ini akan terus ngikutin, ya sesuai dengan rata-ratanya dia. Oke, ini konsepnya sama dengan price band, ya. Jadi kita bisa punya ide, ya kayak apa ya, harga di mana kita bisa justifikasi dia sangat murah, harga di mana kita bisa justifikasi dia sudah mulai mahal, ya. Nah, inilah dia PBV. Oke, nah sekarang daripada PBV-nya nongkrong di sini, ya di momen tren itu saya double klik ya, di momen tren terbaru, ya itu sudah ada fiturnya. Nih lihat, klik ke bawah. Nah, ini ada nih PBV. Tes. Langsung garisnya nempel di grafik. Ya, PBV-nya ada dalam dalam kurung. Ya, terus nilai price-nya di sini. Enak kan langsung. Ya, ini konsepnya kayak price band tadi itu, ya. Periode cycle ini artinya 1 itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya gitu ya. Ya, gitu. Taruh aja deh 4 tahun, oke. Ya, kita klik. Nah, di sini kan jadi kita bisa punya referensi harga. Dan ini kan harga-harga ini, ini lihat ya, yang di atas ini jaraknya kecil, semakin ke bawah semakin besar. Itu gara-gara saya pakai logaritmik. Nah, sekarang udah sama kan jaraknya. Ya. Nah, di sini dari penampakannya PBV band ini ya kurang lebih sama kayak support resistance konvensional yang kita tarik-tarik itu. Oke, ya sekarang udah nggak perlu tarik-tarik ya. Terus ini juga jadi referensi secara fundamental. Nah, ini caranya momen trend menggabungkan fundamental masuk ke technical. Jadi enak daripada kita bolak-balik ngeliat sini terus gitu kan nih. Oh, data ini capek kan. Oke, ini sekarang langsung dalam chart yang sama, PBV-nya langsung kelihatan, referensinya murah, mahalnya kelihatan secara fundamental. Oke. Ya, saya coba nih. Saya replay di sini. Nih, replay ya, nih. Misalnya. Oke, kita run. Ya. Nah, ntar kita lihat nih. Tuh ya, tuh, ketahan persis di garis-garis kan. Kan kayak support resistant jadinya. Enak ya. Terus dia langsung adjust sendiri nih. Tuh, begitu ada tren, ya, band ini sedikit melebar. Lihat tuh, harga tertahan persis di garis-garisnya. Ya, atau ya, nah mendekati. Nah, kayak gini nih, ya. Tuh. Lihat di bawah ntar. Nah, tuh lihat tuh, pas kan? Tuh, ketahan baru jalan. Ya. Oke. Jadi di sini enak banget nih. Kita udah bisa menyatukan fundamental terhadap teknikal. Ya. Dan nggak perlu lagi tarik-tarik hari sebetulnya. Ini aja udah cukup sebetulnya. Oke, ya. Saya kira itu tentang PBV band. Jadi kita sekarang sudah bisa melihat nih fundamental dari sisi teknikal digabungin jadi satu. Jadi ini fitur yang menarik sekali. Ya, ingat, emitennya sama. Teman-teman bisa mendekatinya secara teknikal, juga bisa mendekati secara fundamental. Tapi kalau hasil pandangannya berbeda, nah itu yang salah yang analisa.
Oke, karena kan barangnya sama, jadi keduanya harus memberikan sudut pandang yang sama harusnya gitu ya, idealnya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu condong ke satu sisi, semuanya kalau kita mampu kita pelajarin dan mampu memberikan, harus mampu mendapatkan hasil analisa yang sama narasinya. Oke, nah ini adalah PBV band. Nah, sekarang setelah kita tahu PBV band, ya, saya mau kasih lihat lagi satu lagi namanya PE band. Ya, ini reply masih ada. Saya matikan dulu. Oke, PE itu nyarinya di mana? Nih. Statistik. Ya, nih price to earning ratio. Nah, ya nanti teman-teman bisa baca di sini ada ini apa sih gitu ya. Tinggal di show division, klik nanti keluar. Oke, kalau teman-teman set bahasa Indonesia ya antar bahasa Indonesia. Oke. Nah, intinya ya dengan setup yang sama dengan pembentukan PBV band ya, kita juga bisa membentuk PE band. Nah, lihat nih. Ya, ini tadi PBV ya, sekarang PE band. Nah, tuh. Nah, ini rata-ratanya. Oke. Ya, ini simpangan 1 di atas, simpangan 2, dan ini yang ke bawah. Oke. Nah, tuh. Ya. Jadi kita punya referensi, tambahan referensi lagi berdasarkan PE. Ya, setupnya sama. Nah, saya kadang-kadang suka pakai gini nih. Ini cuma sharing aja. Ya, nih, dua-duanya saya hajar tempel. Nah, gini ya. Misalnya ini PBV, ini PE. Ya, saya cari level-level yang dia berhimpitan atau berdekatan. Ya, dan itu suka saya gini ini. Jadi biar nggak keramaian kan ininya. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini kan berhimpitan nih. Ya udah, saya bikin ini 1. Oke. Cari lagi mana lagi yang berhimpitan nih. Ya, ini dekat lah katakan segini. Nah, 2. Nanti juga bisa diupdate, di adjust gitu ya. Nah, nih gini 3. Nah, oke. Nah, ini adalah level-level yang kita perkirakan cukup kuat gitu loh ke depannya. Jadi yang ini kita juga udah bisa hapus kalau mau biar nggak keramaian. Ya, ini hapus ntar. Ya udah. Ya, kita punya 3 level. Nah, level-level yang penting. Nah, tuh. Ya, kurang lebih gitu. Ya, pendekatannya bisa seperti itu. Oke, tapi kalau mau dipasang juga nggak apa-apa. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat ya, ini PE ratio ini, PE ratio band itu dia bandnya bisa membesar sekali, melebar terlalu besar. Oke, ya. Jadi kalau mau lebih pendek ininya kembangannya ya, tinggal di PBV atau nanti di price band. Ya, itu lebih ini. Oke. Ya. Sip, itu adalah 2 rasio fundamental yang kita bisa masukkan ke dalam technical dalam satu chart sehingga semuanya kelihatan dengan enak untuk mengambil keputusan. Oke. Nah, satu lagi ya yang saya mau kasih lihat adalah nih ya, kalau teman-teman lihat di apa namanya di laporan ya, nih kayak gini nih. Nah, lihat tuh ada surprise. Nah, surprise ini artinya apa sih? Surprise ini artinya begini. Para analis itu mengeluarkan estimasinya nih. Wah, nanti earningnya keluarnya akan begini. Angkanya 10 misalnya. Lalu realitasnya seperti apa? Gitu. Ya, nih contoh di sini. Ya, estimate-nya ya perkiraan analisnya sekian. Ternyata yang keluar laporannya segini. Berarti ada apa namanya negatif surprise. Nah, dihitung selisihnya gitu ceritanya. Nah, kita juga bisa menggunakan data ini untuk tahu nih begitu earning keluar, earningnya itu positif apa negatif dari estimasi analis, apakah ada kecocokan dengan pergerakan harga. Nah, ya kembali ini kita mencoba mengambil
data fundamental, crowd analysis ke dalam technical analysis. Ya, nih saya kasih lihat ya. Di paling bawah sini ada nih, ini dia. Actual versus estimate earning report. Saya klik sini. Nah, tuh, lihat tuh. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa lihat, kita bisa belajar. Ya, ketika earning keluar, kalau dia positif, ya, wah naik, negatif turun. Nih negatif, ya lompat ke atas turun, negatif turun, ya kayak gitu. Itu yang mau kita pelajarin. Nih, tuh, ya. Oke. Ya, jadi dari sini kita bisa bisa apa ya, punya ide gitu ya. Walaupun repotnya di Indonesia itu adalah jadwal earningnya suka berantakan gitu. Nih contoh nih, saya unzoom gini, coba lihat di bawahnya ini kan berantakan bener tuh schedule-nya. Oke. Ya, tapi secara umum kita bisa melihat ya, oh ini bagus 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 ya kan, ini turun, ketahan harganya kan gitu. Itu yang mau kita dapetin. Nah, bayangkan kalau data ini kita gabung dengan data PBV band, PE band dengan technical analysis, buy sell, tren utama, tren koreksi, ya kan? Dan segala macam itu. Kan enak. Kita bisa membuat apa namanya, keputusan dengan lebih baik. Nah, repotnya adalah begini. Di saham Indonesia ini ya, analis-analis ini mungkin hanya kebanyakan mereview masih yang saham-saham besar, saham blue chip misalnya gitu ya. Oke, ini SMGR kan relatif besar, jadi datanya banyak nih tuh. Sorry, ini datanya banyak tuh, ya kan tuh konsisten. Coba nih, contoh, saya keluarin Medco aja deh. Nah, lihat tuh, datanya dulu ada tahun 2013. Sekarang, nah udah nggak ada. Nggak tahu apakah memang nggak ada yang nggak menganalisa atau trading view nggak masukin, saya nggak tahu ya. Oke. Ya, tapi kalau kalau apa yang blue chip kelihatannya bagus-bagus. Nah, tuh lihat tuh. Ya, bagus loh ini earning ininya, setupnya bagus. Oke. BBRI gimana? Oh, banyak datanya. Lihat. Oke, yang di bawah hijau-hijau habis itu naik, yang di atas merah-merah habis itu turun. Enak kan? Ya, ini satu pendekatan yang teman-teman bisa juga ambil, bangun dari sebuah trading system gitu loh ya. Iseng-iseng ngelihat, kita lihat ini yuk, kita lihat saham Amerika, apa ya, Apple. Apple itu terkenal selalu konsisten mengalahkan estimasi analis. Kita lihat bener nggak? Wah, tuh lihat hijau, mayoritasnya hijau, hebat ya. Ya, hebat. Dan nggak cuma hebat, lihat jarak antara earningnya ya, relatif konsisten kan, nggak kayak di Indonesia berantakan bener. Ya, ini enaknya sebenarnya trading di pasar Amerika ya ini, ya datanya lebih konsisten. Ya tuh menarik kan. Apa lagi contoh, Microsoft tuh menarik kan. Google, lihat tuh. Oke. Ya, ada ke kesinkronan ya antara earning surprise terhadap pergerakan harga. Kalau kita bisa lihat secara sekilas gitu ya. Oke. Nah, ini silakan teman-teman juga coba cari idenya, tangkap idenya, terus cari caranya gimana menampilkan ini. Kalau nggak bisa nampilkan ini nggak apa-apa, teman-teman bisa lihat dari sini kan. Tinggal tunggu ini, wah merah, wah negatif, berarti tendensinya mau turun, ya kan? Wah hijau, wah tendensinya mau naik, kan gitu. Bisa, sama aja, ya. Oke. Oh ya, by the way, untuk fundamental, momen tren itu masih punya satu fitur. Nah, saya kasih lihat ya. Oh, di sini saya umpetin. Nah, oke. Kita punya summary nih. Itu. Summary fundamental data gitu. Jadi ya kembali, saya males pindah-pindah
platform gitu kan, capek. Saya masukin di sini, saya buat table kan kelihatan semuanya. Terus saya kasih warna. Kalau yang hitam itu saya nggak menilai. Kalau yang hijau sama merah itu saya nilai. Merah berarti kurang baik, ya. Yang hijau itu berarti baik gitu loh ceritanya, ya. Oke, jadi teman-teman juga bisa apa ya? Kalau bisa bikin seperti ini, ya bagus sekali. Dalam satu platform kita bisa menganalisa technical dan fundamental secara bersamaan. Oke, ya kembali ambil idenya, ya terus adaptasi sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, ya teman-teman sekalian. Dan sekali lagi, kalau teman-teman tertarik menggunakan momen trend, mau tahu momen trend kayak apa, WA saya aja. Itu saya tinggalin WA saya di kolom deskripsi ya. Oke, semangat terus. Good luck. Happy cuan.